Pemirsa terjerat kasus pembunuhan Brigadir J, 6 anggota Polri masih ditahan di Makobrimob Depok, Jawa Barat. Sebelumnya pengacara keluarga Brigadir Joshua mengungkap fakta baru adanya aliran dana 200 juta rupiah dari rekening korban usai pembunuhan terjadi. Sejak awal Agustus, Makobrimob dijadikan sebagai tempat isolasi terhadap sejumlah anggota Polri yang terlibat dalam obstruction of justice atau upaya penghambatan penegakan hukum pada kasus pembunuhan Brigadir J. Total ada 6 anggota Polri yang ditahan. Satu dari anggota Polri tersebut adalah Irjen Pol Verdi Sambo, Kadif Propam nonaktif yang sudah diisolasi sejak 6 Agustus 2022. Sebelumnya, Komnas HAM telah melakukan pemeriksaan terhadap Verdi Sambo di Makobrimob. Dalam kesaksiannya, Verdi Sambo mengakui bahwa dirinya lah sebagai otak dari pembunuhan Brigadir J. Sementara itu, kuasa hukum keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, Kamarudin Simanjuntak, menyampaikan fakta baru adanya aliran dana dari rekening Brigadir J sebesar 200 juta rupiah. Ia juga menyebut ada sejumlah barang yang diambil dari para tersangka usai kejadian penembakan, di antaranya handphone, laptop, dan kartu ATM di 4 bank berbeda. Orang udah mati orangnya, tapi uangnya mengalir dari rekeningnya. Bayangkan tuh, ini kan kejahatan perbankan, dan itu nanti melibatkan perbankan juga. Hah? Dari rekening almarhum mengalir ke tersangka. 200 juta. Yang itu nanti itu. 4 orang telah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana, di antaranya yakni Irjen Verdi Sambo selaku otak pembunuhan, serta 3 orang anak buahnya yakni Barada R, Brigadir RR, serta KM selaku asisten rumah tangga. Polri juga telah melakukan penggeledahan di rumah dinas dan rumah pribadi Verdi Sambo di Jakarta dan Magelang, Jawa Tengah. Valeri Dharma Pandu dan Rahmat Ramadona, Ayus melaporkan. Mengurai kasus pembunuhan Brigadir Joshua selain Pak Edi, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom. Ada Pak Albertus Wahyu Rudanto, Komisioner Kompolnas RI, dan juga Bang Sandi Situngkir, juru bicara Tampak. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Mbak. Baik, sehat ya Pak Wahyu dan juga Bang Sandi? Alhamdulillah. Selamat sehat, alhamdulillah. Baik. Saya mau ke Kompolnas terlebih dahulu, Pak Wahyu. Tadi kalau sebelum segmen ini ada tayangan, Pak Mahfud MD mengatakan kalau Irjen Verdi Sambo ini merupakan raja kecil di tubuh Polri. Nah ini apakah betul adanya faktanya menurut informasi yang Bapak ketahui? Ya, tentu Pak Mahfud juga punya informasi dari banyak pihak ya. Hanya memang Kompolnas mengamati di internal Polri itu ada semacam kecemburuan dengan posisi Pak Sambo dan siapa saja yang dekat dengan Pak Sambo. Kebetulan Pak Sambo ini kan menjadi ketua Satgasus, dan kebetulan juga yang di Satgasus ini dari tadi yang ditahan di Brimob yang 6 orang itu dari semuanya anggota Satgasus semua. Jadi memang apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud ada indikasi ke sana. Ya, hanya mungkin bahasa yang lebih tepat ya bukan kerajaan ya, tapi mungkin jaringan internal mungkin lebih cocok. Atau dianak emaskan bisa dikatakan seperti itu? Ya karena banyak yang dalam tanda petik cemburu ya, iri dengan privilege kepada mereka yang masuk di lingkarannya Pak Sambo itu, yang naik pangkat lebih cepat, yang dapat fasilitas sekolah dan sebagainya. Dan itu membuat persoalan internal, dan persoalan internal ini terus terang saja pengamatan Kompolnas mengganggu organisasi. Ya. Baik, apakah hal tersebut sudah biasa terjadi di tubuh Polri, Pak? Naik pangkat lebih cepat dan juga kalau dekat dengan seseorang bisa cepat pindah atau mendapatkan posisi yang strategis? Ya, memang kasuistis, Mbak. Tidak bisa kita general untuk setiap periode. Tetapi paling tidak selama kami di Kompolnas melihat ada fenomena terhadap kelompok ini, dan saya kira ini tidak baguslah untuk organisasi karena merit sistemnya nggak berjalan. Banyak keluhan-keluhan yang datang ke kami yang merasa ada keistimewaan terhadap kelompok ini, dan saya kira itu yang harus didalami lebih detail. Ada apa sehingga sampai kemudian
kelompok ini diberi privilege seperti itu ya. Baik, ada sesuatu yang belum terkuak begitu, atau mungkin sudah terkuak tapi belum diinformasikan kepada khalayak, kita juga tidak tahu. Tapi sebenarnya Pak Wahyu, yang membuat sakti Irjen Verdi Sambo ini apa begitu? Apa yang dimiliki Irjen Verdi Sambo? Salah satu yang kami sempat diskusi dengan Pak Mahfud juga ya, salah satu yang menjadikan Pak Verdi Sambo ini mempunyai kekuatan ya, superpower karena posisinya sebagai Kadifropam. Jadi memang kita melihat kalau kita bicara mengenai struktur organisasi dan job description dari divisi Propam, memang divisi Propam ini divisi yang sangat menakutkan karena dia bisa menindak orang, dia kan polisi di internal. Dia bisa menindak orang, bisa menangkap orang, dia bisa menyidangkan orang, dan dia bisa menentukan nasib orang. Karena sidang kode etik yang dilakukan oleh Propam itu bisa memang hanya administratif ya, seperti penurunan pangkat, demosi, tapi bisa juga PTDH pemberhentian tidak dengan hormat. Artinya Propam ini mempunyai kekuasaan yang menurut kami bisa cenderung untuk menjadi superpower. Karena dia bisa mulai meriksa, ada Paminal yang dia bisa, Paminal ini intelnya polisi, intel untuk polisi, Paminal itu. Dia bisa cek perilakunya polisi, dia bisa kemudian memeriksa, dia bisa menindak, dia bisa menghukum. Saya kira ini harus dibenahi nih tupoksinya di Propam, karena dengan adanya kewenangan yang berlebihan itu menjadi cenderungan korup sangat tinggi, tren to corrupt kan sangat tinggi, ya seperti teorinya Aken ya. Oke, baik. Sebelum saya bertanya lebih lanjut mengenai sesakti apa begitu Irjen Verdi Sambo yang diketahui oleh Kompolnas, saya ingin bincang dulu bersama Bang Sandi terkait bagaimana proses pelaporan dari dugaan penyuapan yang dilakukan oleh Irjen Sambo. Rupanya tadi informasi kepada KPK bahwa KPK akan menindaklanjuti, tapi ada perkembangan terbarukah, Bang Sandi? Selamat malam, Mas Wahyu dan Bang Yedi Hasibuan dan April ya. Jadi terkait dengan yang kami lakukan ke KPK, kami juga sudah mencoba menanyakan melalui kawan-kawan di sana. Memang mereka masih mengumpulkan data-data dan dokumen yang mereka miliki, gitu ya. Nah, di luar itu harapan kami juga bukan hanya KPK yang bekerja secara simultan ya, tapi bagaimana institusi pemerintahan itu melakukan kerja bersama gitu. Kerja bersama itu maksudnya banyak informasi-informasi yang berkeliaran sekarang di media sosial dan di masyarakat itu kan informasi yang sangat bagus gitu. Bagaimana masyarakat membangun institusi Polri yang baik gitu. Misalnya tadi Pak Mahfud menyampaikan ada kerajaan gitu ya. Kemudian mungkin Mas Wahyu sebagai Kompolnas sedikit mendegradasi pernyataan dari Pak Mahfud tadi ya. Bukan hanya masalah kecemburuan gitu ya, tapi ada hal-hal lain gitu ya. Kemudian pengaduan kami di KPK itu tidak semata-mata terkait dengan uang yang disebut dalam 2 amplop terkait dengan satu ya, yang dicoba diberikan kepada LPSK gitu ya. Tapi menurut kami itu tidak perdebatan lagi, karena menurut pasal 15 Undang-Undang Tipikor dan pasal 53 KUHP itu perbuatan sudah sempurna. Karena tidak jadinya perbuatan itu terjadi bukan karena kemauan pelakunya, tapi karena pegawai LPSK yang menolak. Gitu. Kalau pegawai LPSK yang menolak, berarti niat jahatnya itu sudah muncul. Mens rea yang disebut di KUHP itu sudah muncul, gitu ya. Sehingga memang tidak ada halangan bagi KPK untuk secepatnya memanggil pegawai LPSK dan memeriksa CCTV yang ada di Propam itu. Nah, apa yang terjadi? Kelemahan kita kan selalu sangat lambat gitu ya dalam melihat informasi-informasi publik. Padahal Bapak itu kan jujur saja kan digaji untuk melakukan itu gitu ya. Bayangkan saja kami masyarakat yang kebetulan berprofesi advokat gitu. Kemudian membentuk Tampak. Tampak itu membangun partisipasi publik gitu. Nah, bayangkan kami yang tidak digaji oleh negara harus melakukan itu. Ya. Bayangkan masyarakat harus sibuk melihat perkembangan kasus ini melalui YouTube, menghabiskan data yang ratusan ribu per masyarakat itu,
hanya untuk melihat perkembangan kasus ini. Di mana kehadiran negara? Baik, Bang Sandi, kembali ke mungkin fakta-fakta baru yang bisa mungkin ditambahkan untuk bisa memperkuat laporan Anda kepada pihak KPK begitu. Kalau netizen mencari bukti-bukti di internet begitu pasti tampak lebih 2 langkah lebih jauh begitu untuk mencarinya. Yang kita tahu isu banyak tersebar adanya aliran dana lagi nih di luar suap menyuap yang ada, tapi ada aliran dana dari bisnis yang selama ini dilakukan oleh Pak Irjen Verdi Sambo dugaannya. Apakah tampak juga mengendus hal ini? Iya, kami juga mengumpulkan tracking dan media-media yang ada, misalnya pernyataan Pak Mahfud misalnya, yang hari ini disampaikan, itu bersamaan munculnya dengan media-media sosial. Kalau Mahfud menyampaikan itu kan kerajaan gitu ya. Kalau di media sosial disebut kaisar gitu ya. Nah, kalau ini yang terjadi, saya kira tampak mencoba berkomunikasi dengan kawan-kawan di LPSK supaya dengan rela hati mendatangi KPK. Gitu. Kita coba berkomunikasi dengan teman-teman di LPSK. Coba lakukan supaya lebih cepat prosesnya. Gitu kan? Nah, oleh karena itu, saya kira rakyat ini jangan dibuat lelah, gitu ya. Institusi negara harus bekerja. Ya. Kalau tadi misalnya Pak Wahyu tadi menyampaikan ini hanya masalah kesenjangan di internal Polri, saya kira tidak itu saja. Ya. Kita melihat sehari-hari bagaimana Polri seperti apa, gitu ya. Bagaimana keluarga Polri seperti apa. Kemarin itu, ya, bagaimana misalnya mobil-mobil mewah gitu ya ada di garasinya Pak Verdi gitu ya. Nah, kalau acuannya kepada gaji seorang polisi kan sangat mudah sebenarnya. Oke. Dari Bicara mana itu soal dapat, hal gitu? tersebut, Dari PPATK hingga saat ini masih mengemukakan kalau sedang dalam proses begitu menyelidiki. Nah, menurut Anda sudah betul belum apa yang dilakukan PPATK atau mungkin ada langkah lebih cepat untuk bisa mengetahuinya? Saya kira tidak ada halangan ya, tidak ada halangan bagi PPATK, bagi BIN gitu ya untuk mencari informasi itu ya. Oke. Ini kan sudah pasti, bukan transaksi tunai saya kira, tapi pasti transaksi perbankan. Baik. Kalau dari Tampak Contoh sendiri kasusnya, mengenai isu-isu Mbak aliran April. dana lain itu betul tidak sih menurut Tampak? Nah, ini kan kita perhatikan sekarang 2 minggu terakhir ini ya, bagaimana misalnya kasus judi di Polda Sumut gitu ya, di Polda Sumbar gitu ya. Apakah ini berhubungan dengan kasus ini? Nah, kenapa selama ini tidak ada tindakan Polri terhadap kasus yang di Polda Sumut misalnya? Kenapa tidak ada tindakan terhadap yang di Polda Sumbar gitu ya? Apakah ini berhubungan dengan kasus yang terjadi sekarang ini dan maraknya isu-isu aliran dana kepada kasus ini? Mestinya itu pekerjaan polisi, pekerjaan presiden, pekerjaan PPATK, pekerjaan KPK gitu mestinya. Oke, baik, ini menarik sekali. Ternyata PR dari Kapolri yang sudah mengambil langsung kasus ini menjadi panjang lebar begitu ya, Pak Edi ya. Nah, menurut Pak Edi sebenarnya Kapolri harus menyusun strategi apa sih? Karena kan ini kan semakin melebar kasusnya begitu. Belum selesai kasus pembunuhan, muncul juga kasus penyuapan, isu-isu liar di luaran sana. Nah, menurut Pak Edi seperti apa ini seharusnya? Sebetulnya memang kalau kita lihat ya, kalau nggak salah sekitar seminggu 2 minggu lalu ya, memang banyak masukan dari masyarakat. Ya misalnya adanya juga ada judi online ya, yang juga banyak sekali disorot oleh masyarakat ya. Kemudian pada saat itu kalau nggak salah, Bapak Kapolri membuat suatu perintah khusus kepada Kabar Eskrim ya. Kemudian untuk melakukan penindakan terhadap judi online di seluruh Indonesia. Makanya dalam minggu ini kalau kita lihat, banyak sekali hampir seluruh Polda melakukan penegakan hukum. Kemarin kita lihat Polda Metro Jaya ya juga melakukan hal yang sama, Bareskrim juga kemudian Banten, Sumbar, Sumatera Utara ya banyak sekali melakukan penegakan. Kemudian bersamaan dengan itu muncul lagi isu-isu lain ya, termasuk misalnya ada selebaran-selebaran yang tidak jelas, tidak tahu dari mana datangnya ya. Dan saya kira itu merupakan bentuk perlawanan ya. Pihak-pihak lain yang merasa terganggu bisnisnya, yang merasa terganggu usahanya, kemudian lalu menyebarkan ada serangan balik di sini. Ada serangan balik di sini ya. Baik. Saya kira memang Polri harus hati-hati betul di sini. Bagaimana? Karena memang ini merupakan penegakan hukum. Dan kita minta Polri harus betul-betul tegas ya. Jangan kasih ruang. Kalau memang ini dihentikan sekarang, hentikan sampai selanjutnya. Tidak akan pernah buka, jangan pernah buka sedikit pun peluang untuk para
pengusaha-pengusaha judi online. Baik, adanya gurita bisnis ini membuat mungkin yang bekerja sama, yang diduga bekerja sama dengan Irjen Verdi Sambo merasa khawatir begitu pemirsa, bagaimana bisnisnya mungkin ya akhirnya memberikan serangan balik. Nah, apakah ini juga sudah dipikirkan atau mungkin diketahui oleh Kompolnas? Kita akan tanyakan nanti, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di MNC News Prime.